Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas TRI 2C dengan NPM 2478292. Sini saya akan membuat video hands-on Cisco Packet Tracer Lab 17.8.2 Skill Integration Challenge. Di sini terlihat ada topologi dari jaringannya ya. Lalu di sini addressing table yang di sini untuk IPv4-nya sendiri masih kosong, teman-teman. Untuk masih kosong, jadi kita di sini diminta untuk melengkapi address table-nya. Yang diminta yaitu dengan menggunakan IP ini 92.168.0.0/24, staff 100 host, diminta untuk buat 100 host, jelas 50 host, IT 25 host, dan guys network to bit ID letter 25 host. Mungkin ini untuk cadangannya. Oke, baik, untuk cara menghitungnya mungkin saya akan jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Jelaskan sedikit di sini. Nah, rumus dari penghitungan subnet di sini 2 pangkat n min 2 dengan menghitung angka yang sama atau yang lebih besar atau sama dengan angka yang akan kita hitung. Contohnya di sini kan. Di sini IP default yang diberikan 192.168.0.0/24 yang artinya 255.255.255.0. Nah, untuk menghitungnya ini seperti ini teman-teman. 254 kan, kita hitung dari kanan ke kiri. 254 254 1 kurang 2 kurang, jadi kita ambil subnet yang paling terakhir. Jadi kita hitung di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 bit yang kita hitung, jadi 2 pangkat 8 min 2. Kita hitung sini ya. 2 dipangkat 8 sama dengan 256 dikurangi 2, yaitu rumusnya tadi, maka hasilnya 254. Ya, for your information, ini menghitung bit dari kanan ke kiri ya teman-teman. Oke, itu untuk perhitungannya. Untuk perhitungan selanjutnya di sini saya akan jelaskan juga yang 100 host. 100 host di sini, sorry. Di sini juga saya sudah membuat address table untuk mengisi ya. Mungkin sedikit mirip seperti yang di sini. 100 host di sini. 100 kan. 100 dia berarti kurang juga kurang. Nah, maka ada di belakang sini kita beri gap di sini, maka kita hitung berapa bitnya. 1 2 3 4 5 6 7, berarti ada 7 bit. Kita hitung teman-teman. 2 dipangkatkan 7 dikurangi 2, jadi 126 host. 26 host sebagai sisanya. Nah, sini gambaran dari address table yang sudah saya bentuk. Nah, sini start 100, dapatkan subnet baru yaitu /25, yang hasil /25 ini didapat dari agar bisa split. 25 didapat dari yaitu pertambahan yang ini teman-teman, kita sisa yang di belakang ini 24 ditambah 1, jadi 25. Lalu selanjutnya kita mendapatkan subnet bus baru yaitu 255.128, yang di 128 didapat dari sisa bit yang ini, angka bit yang ini, jadi kita taruh di subnet max yang baru yaitu 255.128. Nah, jadi kita mendapatkan host yang bisa kita pakai di sini teman-teman.
Selanjutnya untuk menghitung yang sales ya, sama juga metodenya. Kita butuh 50, jadi kita hitung dulu, kurang 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 kurang. Jadi di sini teman-teman ya, kita beri gap di sini karena dia lebih kecil dari 50. Kita hitung 1 2 3 4 5 6, ada 6 ya. 2 pangkat 6 sama kurangi 2, jadi dapat 62 host, sisanya 12. Mendapatkan size 26 karena ditambahkan dari belakang yang sisa ini. 24 ditambahkan 1 2, jadi 20/26. Lalu slash 26, lalu kita mendapatkan subnet max baru teman-teman, yaitu 255 255 255 192, yang merupakan pertambahan dari bit, angka bit, jangka jumlah bit ini 128 ditambah 64, hasilnya mendapatkan 192. Nah, untuk IT juga sama teman-teman ya. Oke, saya akan jelaskan semua sekalian. 25 kurang berarti dia 25 berarti ada di belakang 16, berarti ada 5 teman-teman ya bitnya. Kita hitung lagi nih, 2 ke 5 kurangi 2, jadi dapat 30 host. 127 yaitu sama teman-teman, pertambahannya 1 2 3, sis bit yang di depan tersisa, jadi 24 tambah 3 27 slash 27, 30 host, sisanya 5 host karena butuh 25 saja. Nah di sini sama mendapatkan subnet max baru 255 255 255.224 yang merupakan pertambahan dari 128 ditambah 64 ditambah lagi 32, membentuk subnet mask baru. Untuk guys juga sama ya teman-teman, karena menggunakan 25 ini guys ini minta mungkin untuk cadangan sama dengan IT tadi. Oke, di sini kita akan mengisi address table-nya dulu. Kita sambil buka ini ya agar tidak bingung. Di sini ya, lihat R1 mengarah ke interface gigabit Ethernet 0/1 0/0 mengarah ke S1 dan staff. Jadi kita lihat di sini R1, maka IP-nya untuk staff kan karena kita sambung dengan gigabit Ethernet 0/1, jadi ininya apa, IP default gateway-nya adalah ini ya. Nah, kita isi dulu 0.1, ini adalah IP untuk interface gigabit Ethernet 0/1. Kurang jelas teman-teman. Nah segitu ya mungkin. Nah oke, selanjutnya untuk yang lain, untuk yang tersambung dengan gigabit Ethernet 0/1 adalah S1 juga. Jadi untuk S1 di sini maka IP-nya juga akan menggunakan dari host itu. Ini karena 01 sudah terpakai untuk interface, kita pakai 02. Lalu apa tadi, staff, untuk PC staff jadi menggunakan ini. Kita sini IPv4. Nah ini 02 tadi sudah terpakai jadi 03.
Oke, selanjutnya kita lihat lagi ya ke arah sales menggunakan interface gigabit ethernet 0/1. Gigabit ethernet 0/1 di sini menggunakan IP ini, teman-teman. Copy dulu 0/1, maka IP address untuk ini 129. Selanjutnya S2 kan tersambung dengan gigabit ethernet 129 sudah terpakai, maka di sini 130. Selanjutnya lagi yaitu pada sales IPv4 ini 130 sudah terpakai, maka di sini 131. Selanjutnya lagi itu di sini S3 yang gigabit ethernet 0/2 tersambung ke IT ya dan S3. Jadi kita lihat untuk SIT sini kita copy, maka untuk gigabit ethernet 0/2 di sini menggunakan IP ini teman-teman 93. Lalu di sini untuk S3-nya 194 dan di sini untuk IT menggunakan 194 sudah ya 195. Nah, maka sudah terbentuk addressing table dari lab ini sudah kita lengkapi ya teman-teman. Mungkin yang akan menjadi pacuan untuk kita mengerjakan dari perintah ini karena kita akan melakukan konfigurasinya. Masuk ke tujuan selanjutnya, di sini kita akan melakukan R1 configuration. Oh sorry, kita lakukan VC configuration dulu teman-teman. Kita lakukan VC configuration dulu. Kita staff IP configuration untuk staff ya. Staff di sini ini adalah IP-nya. Lalu subnet max-nya, default gateway-nya 01. Lalu IPv4 address-nya, IPv6 maksudnya sorry. Nah, sini tulis /64. Default gateway-nya salin juga. Nah, close. Lanjut ke sales, lakukan IP configuration juga sales. Nah, sini address subnet max-nya dari sales yaitu tadi sales. Nah, ini default gateway-nya 129. IPv4 dari sales lalu IP default gateway nya. Jadi tadi saya belum mengganti default gateway dari ini ya 255.192 128 sorry ya kan 128 ya 128. Untuk IT IP-nya
4 default gateway-nya. IPv6 address-nya. Ini juga ada completion yang harus kita capai teman-teman. Nah, untuk IT sudah. Nah, masih banyak yang itu salah. Oke, tinggal kita konfigurasi untuk routernya. Ya, yang pertama kita di sini kita pasti masuk ke router ya. Router configuration. Masuk ke router configuration. Hostname R1, lalu no IP karena di sini diminta untuk disable DNS lookup. No IP domain lookup, lalu enable, kita beri password, enable secret Cisco NPAL 55, Cisco NPAL. Untuk privilege exit passwordnya kita copy saja yang kalau tidak salah. Oke, selanjutnya kita masuk ke line console 0. Kita beri password yang ini untuk konsolnya, password konsol beda lagi teman-teman. Nah, copy, masuk ke router lagi. Selanjutnya kita login, kita beri itu teman-teman apa, exit timeout, set timeout 5, exit dulu. Lalu kita buat enkripsi itu security minimalnya 10 karakter ya. Security password min length 10. Selanjutnya enkripsi password, service password encryption. Service stop service password. Nah, sudah dari passwordnya terenkripsi. Selanjutnya kita create banner td, beri hashtag, kita copy saja. Pastekan di sini, enter. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi interface yang gigabit internet tadi. Akan kita lakukan interface G0/0.
kita sudah berada di face. Kita berikan IP addressnya. Kita lihat lagi di sini untuk IP address dari Ethernet 0/0 itu ini. Lalu subnet max, ya subnet maxnya kita masukkan untuk IPv6 nya, IPv6 address. Kita lihat IPv6 address dari Gigabit Ethernet 0/0. Itu aktifkan interface-nya dengan perintah no shutdown, no shoot saja boleh. Exit. Kita masuk ke interface lainnya, yaitu interface gen 0/1. Kita masukkan juga IP address IPv4 dulu. Subnet max-nya IPv6 address. Router, kita lakukan ini ya, konfigurasi SSH-nya, IP, domain name, ini CCNA lab, ccna-lab.com. RSA. Ini kita diminta bitnya yaitu 1024. Kita buat username admin saja ya, admin privilege 15 minimal 10 ya, min 19 0. Oke, selanjutnya line PDY 04 transport input SSH, login lokal, access timeout nya 5, exit. Selanjutnya kita akan melakukan blokir login gagal. Jika ada yang salah login, maka kita akan blok beberapa menit for
180 3 menit ya. Times for within 120. For 180 within times. Here login gagal. Login times. Itu dia tadi teman. And kita tulis where mem ini artinya kita lakukan konfigurasi, kita simpan konfigurasinya. Selanjutnya kita cek dulu di sini IT link lokalnya belum. Oh, ini link lokalnya belum. Link lokal sales. Oke. Network IT gateway IPv4 ya. Gateway IPv6. Oke, jadi IPv6 nya apa ini? IT O2.
sini untuk ini ya, tadi ada masalah di router. Masuk ke SG nol P6 address FE 80.22 kali 2 link lokal. Sudah. Tinggal satu G0/1 IPv6 address FE 80.22 kali 1 link lokal. Lalu kita juga lihat lagi apa yang belum untuk itu ya link lokalnya. Oke. Staff ya, staff juga sama. Ini juga sen. Lanjut lagi ke kita sebentar teman. Ethernet 0/2 ya. Configuration username-nya. Username ini
sesuai. Ya benar dong. Login log for names names for within. Oh, oke. Ini kita lakukan konfigurasi switch. Oke, kita lakukan switch dulu ya. Switch S1. Kita beri nama hostname seperti biasa. Satu kita masuk ke interface VLAN-nya untuk memberikan IP address. IP address kita lihat di sini. Untuk switch 1 S1. Subnet. Selanjutnya selanjutnya kita disable DNS lookup-nya, no IP domain lookup. Kita beri password, enable secret Cisco NPA55, Cisco NPA55, konsol passwordnya jangan lupa, dan konsol 0, password Cisco Konpa 55. Login, kita beri waktu timeout, set timeout 5 menit aja. Oke, kita enkripsi semua password. Service. Encryption sudah, dan kita lakukan SSH konfigurasi. IP domain name sesuai ya, ccna lab.com. Awas, hati-hati typo teman-teman. Oke, generate RSA 1024 bit. Lalu kita beri username admin 1, privilege 15, secret admin 1, PA55.
input SSH login lokal exit timeout 5 no exit. Astagfirullah, saya kurang teliti teman, terlalu buru-buru. SSH login lokal lalu search timeout 50 exit, cek di SW1 S1 hostname-nya masih salah. hostname exit. Oke, sudah 70%. Selanjutnya lagi ada DS2 dan gigabit Ethernet 0 slash itu ya, terakhir aja nanti itu switch. Dua configuration S2 enable address-nya bisa aja. Pada masalah switch 2 line console nol Cisco Konpa 55 lalu exit set time out 5.0. Oke, S2 secret.
Cisco N455. Oke, udah 80%. Selanjutnya kita tinggal dua lagi ya, yaitu switch 3 dan gigabit ethernet 0/2. Pertama kita gigabit ethernet 0/2 dulu di router. Passwordnya Cisco N455. Salah, saya tadi tidak langsung memasukkan, teman-teman. Cisco N455. Ya, Cisco Konpa maksudnya. Enable-nya Cisco N455. Oke, enable configure terminal. Lalu kita masuk interface get0/2 IP address. Kita cek di sini IP address 0/2. Lalu untuk IP subnet max-nya, sorry, IP add kita no shoot dulu, lalu IP default gateway 192.168.0.19.193 ya. Lanjut lagi ke IP address. Oke. Link lokal. Oke. Lokalnya lagi. Sudah link lokal, lanjut ke S2 S3. S3 TPS VLAN 1 IP add, kita lihat ya catatan kita.
conpa 55 so conpa 55 access timeout 50 timeout 50. Oke, kita enable secret Cisco enpa 55 Cisco enpa 55 benar. Kita service password encryption. Nah, enkripsi passwordnya. Satu lagi nih, S2 belum. Oh, default gateway. Oke, aman. Ini Cisco conpa 55. Untuk enable secret passwordnya Cisco enpa 55. Terminal service. Oke, password on S3 tinggal IP default gateway. Exit dulu sekali. Salah. Config terminal IP. Nah, selesai juga teman-teman. Lega napas saya. Alhamdulillah, kita telah berhasil menyelesaikan, walaupun cukup dikaliku ya, maklum. Jadi inilah hasil dari 100% dari untuk 17.8.2 skill integration challenge. Jadi yang berawal kita menentukan hostnya sendiri itu IPv4 address dan menentukan IPv4 addressnya sendiri, lalu kita mengisi ke dalam tabel dan kita melakukan IP configuration satu persatu karena dia benar-benar kosong, dan melakukan konfigurasi R1, S1, S2 dan S3 dan menggunakan password dan lain-lainnya teman-teman. Oke, udah selesai. Mungkin itu saja pada video kali ini. Jika ada kurang dan kesalahan dalam pengerjaan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.